selamat pagi. Berjumpa lagi di dalam Renungan Hati. Hari ini kita akan mengambil dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-22. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang akan memelihara engkau. Sebab tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Hari ini kita akan berbicara berlari kepada Tuhan. Bapak Ibu, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia menghadapi masalah. Absalom memberontak kepada dia, dan Ahitofel penasihat dia membelot dan membela kepada Absalom. Dan akhirnya Daud lari dari kerajaan dia karena dia menghadapi satu situasi bagaimana anaknya akan berusaha menghancurkan dan membunuh dia. Bapak Ibu, Daud menghadapi masalah dan kritis yang begitu sangat besar. Tetapi dia memilih dalam menghadapi masalah itu, dia berlari dan menyerahkan pergumulan dia kepada Tuhan. COVID telah menghasilkan dan menyisakan begitu banyak masalah. Ada anak-anak yang menjadi yatim piatu, ada ibu-ibu yang menjadi janda, bapak-bapak yang menjadi duda oleh karena masalah COVID itu sendiri. Dan bukan hanya itu saja, ada begitu banyak ekonomi yang kolap, perusahaan-perusahaan yang hancur gara-gara COVID. Nah, ketika kita menghadapi masalah ini, bagaimana kita menyiasatinya? Saya berharap kita menyontoh seperti Daud ketika dia menghadapi masalah. Mari kita berlari kepada Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran, segala ketakutan kita, kegelisahan kita semuanya kepada Tuhan. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, mengapa Daud begitu sangat yakin ketika dia menghadapi masalah, dia berlari kepada Tuhan dan menyerahkan masalahnya itu kepada Tuhan? Yang pertama adalah karena Daud mengenal Tuhan Allah dia dengan benar dan dalam. Pengenalan Daud kepada Tuhan bukan hanya berbicara tentang pengenalan secara ilmu, pengenalan secara teologis. Daud tidak berbicara tentang Tuhan saja, tetapi Daud berbicara dengan Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan yang berkaitan dan berhubungan dengan pengalaman pribadi itu jauh lebih menusuk ke jantung kehidupan kita, jauh lebih kuat rekatnya dibandingkan dengan pengetahuan. Pengetahuan teologi kita itu baik, tapi seringkali pengetahuan teologi membawa kita kepada pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus, dan itu bisa berujung kepada ketidakpercayaan. Tetapi pengenalan kita dengan Tuhan secara praktis, pragmatis, itu justru kemudian membawa kita semuanya tumbuh dalam sebuah keyakinan yang begitu hebat. Daud hidup dengan Tuhan. Daud tidak hanya belajar tentang Tuhan, tapi Daud hidup dengan Tuhan. Dan itu yang membuat dia, setiap kali dia menghadapi masalah, dia lari kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah mau menyerahkan masalah kita kepada orang-orang yang belum kita kenal. Kita tidak akan pernah menyerahkan masalah kita kepada orang-orang asing. Kepada orang yang kita kenal lah, yang betul dan dalam, betul-betul kita tahu, maka kita menyerahkan masalahnya. Maka Daud ketika dia menghadapi masalah kritis, karena dia mengenal Tuhan dia dengan benar dan dalam, maka dia menyerahkan masalahnya. Yang kedua, mengapa Daud begitu sangat yakin ketika dia menghadapi masalah, dia berlari kepada Tuhan? Karena Daud mempercayai Tuhan. Bapak Ibu, Daud bukan hanya percaya kepada Tuhan dalam tataran belief atau tataran permukaan, tetapi Daud mengenal Tuhan dalam tataran trust. Ketika kita mempercayai Tuhan dan kita katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat luar biasa menolong, tetapi kita tidak berani menyerahkan pergumulan masalah kita semuanya, maka pengenalan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan hanya masih berada dalam wilayah permukaan, yaitu belief. Tetapi ketika kita berani mempercayakan kehidupan kita total kepada Tuhan, walaupun mungkin kita tidak tahu solusi-solusi yang akan kita dapatkan, tapi kita berani mempercayakan total dan kepada Tuhan, maka itu yang disebut dengan trust. Nah Bapak Ibu, Daud membangun iman dia bukan di belief, tapi di trust. Dia mempercayai Tuhan sepenuh hati. Sekalipun dia tahu ketika dia mempercayakan masalahnya kepada Tuhan, belum tentu masalahnya itu terselesaikan. Tapi kepercayaannya, keyakinannya kepada Tuhan yang betul-betul trust, itu yang membuat dia yakin bahwa Tuhan pasti tidak akan membiarkan dia, bahwa Tuhan pasti dia akan tidak menolong dia. Maka jadilah orang-orang Kristen yang bukan hanya percaya dalam permukaan, jadilah orang Kristen yang trust, mempercayakan total kepada Tuhan Allah kita semuanya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya ditanya, apakah misalnya ditanya begini, kau kenal A? Ya, saya kenal. Apakah A itu baik? Ya, baik. Kamu percaya sama dia? Percaya. Tapi kemudian Bapak Ibu ditanyakan lebih lanjut lagi. Sekarang kalau kamu punya uang misalnya 500 juta, kamu mau berani percayakan kepada A yang menurut kamu baik? Pada waktu kita tidak berani mempercayakan sesuatu itu kepada A yang menurut kita baik, maka itu menjelaskan identifikasi kita sebagai orang yang percaya di permukaan dan bukan orang yang percaya sangat dalam. Daud percaya kepada Tuhan sangat dalam, bukan di tataran belief, tetapi di tataran trust kepada Tuhan. Maka dia berani mempercayakan. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mengapa Daud berani mempercayakan kehidupan dan berlari kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan masalahnya kepada Tuhan? Yang terakhir karena Daud menjadi orang yang rela hati untuk menyerahkan.
Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu Tuhan dengan benar dan dalam dan kita percaya sama Tuhan, tetapi untuk menyerahkan segala sesuatu itu dibutuhkan kerelaan, itu dibutuhkan sebuah kehendak dari diri kita semuanya. Ya, saya mau rela datang kepada Tuhan, saya rela menyerahkan itu semuanya. Butuh kerelaan, dan kerelaan itu betul-betul merupakan satu bagian dari respon kita kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, tidak semua orang dengan sukarela memberikan penyerahan dia kepada Tuhan. Orang-orang perokok, Bapak Ibu, kenapa dia tidak bisa lepas? Karena dia tidak mau menyerahkan rokoknya kepada Tuhan untuk kemudian diatasi oleh Tuhan. Kenapa orang-orang yang narkoba kemudian dia juga tidak mau menyerahkan kepada Tuhan? Karena di sana dia tidak mau rela menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang yang terikat juga dengan pornografi, orang-orang yang terikat dengan hal-hal apapun juga, kenapa mereka tidak mau menyerahkan kepada Tuhan? Sekalipun mereka tahu, sadar bahwa Tuhan itu bisa menolong mereka, melepaskan mereka. Sebab mereka tidak mau rela hati menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan mereka menghadapi masalah dan pergumulan dan tekanan yang berat, dan akumulasi dari ikatan-ikatan yang begitu berat. Jadilah seperti Daud, ketika kita menghadapi masalah yang sangat berat, berlari kepada Tuhan, terus mempercayai Tuhan, dan dengan rela hati menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ikatan-ikatannya dan persoalannya kepada Tuhan, dan dia pasti akan melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Selamat pagi, selalulah jadi orang-orang yang mengenal Tuhan Allah kita dengan benar, dan menjadi orang-orang yang begitu yakin dan percaya dan agresif menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati sepanjang hari ini hidupmu dalam wilayah berkat Dia yang luar biasa. Amin. Haleluya. Amin.